Sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa di dalam renungan harian Misafa 10 April 2021. Injil akan kami ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9-15 dengan tema percaya untuk diutus. Perikop ini berkisah tentang bagaimana Maria Magdalena maupun dua murid Yesus yang kembali dari Emmaus setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mencoba mewartakan kabar kebangkitan itu kepada para murid. Tetapi para murid tidak langsung percaya. Dikatakan di dalam Injil, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ketika mereka kembali dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Di dalam situasi seperti itu, di dalam situasi bagaimana mereka tidak langsung percaya ketika Maria Magdalena maupun dua murid dari Emmaus itu memberitakan bahwa berjumpa dengan Yesus yang bangkit, akhirnya Yesus sendiri yang hadir ketika mereka makan. Ayat 14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Sahabat Rema yang terkasih, sepertinya ada korelasi hubungan antara ketidakpercayaan dengan semangat mereka untuk diutus. Seseorang yang diutus hendaknya mempunyai sebuah kepercayaan yang mendasar. Yesus akan mengutus mereka menjadi bentara-bentara atau saksi-saksi kebangkitan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau mereka tidak punya kepercayaan sebelumnya yang mengakar di dalam hatinya, yang akan menjadi dasar imannya. Itulah mengapa ketika mereka berada di dalam ketidakpercayaan, Yesus hadir menguatkan mereka, hadir sebagai Dia yang bangkit, agar itu menjadi pengalaman yang kuat, pengalaman yang menjadikan mereka setia untuk menjadi saksi-saksi Injil nantinya. Ada syarat mutlak bahwa untuk diutus itu syarat mutlaknya juga percaya, supaya menjadi seorang yang militan, menjadi saksi iman yang kuat. Kepercayaan menjadi sebuah dasar. Itulah mengapa Yesus dengan sabar menuntun para murid untuk kemudian mengalami pengalaman kebangkitan itu sendiri. Dan memang akhirnya kalau kita melihat sejarah gereja, akhirnya para murid itu yang semula ragu-ragu, juga termasuk Thomas, itu kemudian menjadi saksi iman yang luar biasa. Pengalaman sendiri, mengalami sendiri Yesus yang bangkit itu menumbuhkan kepercayaan yang menjadi inti dari iman, dan mereka akan bela itu akhirnya menjadi martir-martir yang luar biasa. Justru karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dan itu menjadi kepercayaan yang kuat, yang kokoh. Sahabat Rema yang terkasih, itulah mengapa ada korelasi antara percaya dan utusan. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk menyampaikan dan mewartakan kabar baik, warta sukacita keselamatan, menjadi saksi-saksi kebangkitan. Dasarnya kita sendiri harus percaya dulu. Percaya bukan percaya buta, tidak, tetapi karena mengalami Yesus yang bangkit, yang mengubah hidup kita. Itulah mengapa di dalam perikop ini, di dalam ayat yang ke-15, kendati ada dinamika iman semacam tadi, Yesus tetap memberikan amanat
pengutusan kepada mereka setelah mereka mengalami Yesus yang bangkit. Ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para murid dituntun dengan sabar oleh Yesus, supaya mereka mengalami sendiri peristiwa Yesus yang bangkit. Setelah itu baru kuat, teguh, dan mantap ketika mereka akhirnya menjadi seorang utusan. Dan itu terbukti di dalam sejarah gereja. Kabar sukacita itu mereka akan hayati, mereka akan pegang, mereka akan imani sampai menyerahkan hidupnya menjadi martir-martir awal gereja perdana, dan diwariskan sampai hari ini semangat untuk menjadi saksi kebenaran, saksi kebangkitan yang dilandasi karena percaya bahwa Yesus betul-betul hidup, betul-betul bangkit dan hadir di antara mereka, dan mereka mengalami sendiri. Sahabat Rema yang terkasih, kita bersyukur dalam suasana Paskah ini kita semakin bertumbuh di dalam iman akan Yesus yang bangkit. Semoga kita pun menjadi semakin yakin, mantap, semakin berani untuk bersaksi tentang Dia, Yesus Kristus, penebus kita yang telah bangkit dan menjadi pemenang yang jaya, yang menguatkan kita di dalam tugas perutusan dan pelayanan kita selanjutnya. Semoga keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.